Salam Kepala Dokter, perkenalkan nama saya Alvin Frederick dari MPM 130, 110, 190, 168. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait anthropometric measurement yang bisa dilakukan pada seorang infant, baik anak kecil. Anthropometric measurement ini termaksud pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama untuk pengukuran berat badan pada seorang bayi, pengukuran berat badan ini biasanya dilakukan dengan bayi tidak memakai pakaian sama sekali atau bisa menggunakan sebuah popok bersih yang biasanya penimbangan berat badan ini dilakukan pada sebuah timbangan yang telah terkalibrasi atau skala timbangan berat badan yang bersifat elektronik. Lalu pada bayi yang lebih dewasa biasanya tidak perlu tidak memakai pakaian sama sekali, bisa dipakai popok yang bersih di bagian badannya. Lalu setelah hal tersebut disiapkan, kita akan melepaskan pakaian pada bayi apabila ada memakai pakaian. Lalu kita akan menaruh bayi tersebut tepat di tengah secara simetris di bagian timbangan berat badannya. Lalu kita akan menunggu hingga berat badan yang tercatat itu stabil pada skala. Lalu apabila sudah terdapat hasilnya, kita akan membulatkan hasil berat badan ke 0,01 kg terdekat. Lalu kita akan mencatat hasil penimbangannya, lalu dilakukan sekali lagi untuk penimbangan berat badannya. Lalu kita akan membandingkan antara hasil dari kedua pertimbangan tersebut. Penimbangan berat badan yang benar adalah tidak boleh berbeda lebih dari 0,1 kg. Ini adalah toleransi maksimal dari penimbangan berat badan. Apabila terjadi, maka perlu diperiksa kembali apakah timbangan berat badan ini telah terkalibrasi dengan baik atau cara yang digunakan untuk menimbangkan berat badannya sudah benar atau belum. Perlu dicatat pada bayi yang terlalu aktif, biasanya kita akan menunda pemeriksaan berat badan terlebih dahulu sampai bayi sudah dalam posisi tenang. Lalu apabila menggunakan skala berat badan yang sifatnya tidak elektronik, biasanya kita akan bisa meminta bantuan dari orang tua untuk berdiri sejajar dengan skalanya untuk membaca hasil dari penimbangan berat badan tersebut. Kedua yaitu terkait pengukuran tinggi badan dari seorang anak. Untuk pengukuran tinggi badan itu berbeda alatnya pada yang masih bayi, baik yang sudah mencapai usia anak-anak. Untuk yang masih bayi, terutama bayi baru lahir, kita akan menggunakan papan pengukur tinggi badan yang biasanya posisinya bayi ditidurkan dalam posisi supinasi. Lalu pada anak-anak yang lebih besar, biasanya kita akan menggunakan stadiometer atau mikrotoa. Untuk yang pada anak-anak ini, kita akan pertama-tama mengkalibrasikan tinggi pengukuran tinggi badan dari si alat terlebih dahulu. Terutama kita akan memeriksa bagian dari headpiece dan juga footpiece-nya supaya sejajar dengan si meja yang diletakkannya. Lalu kita akan melepaskan baju dan juga terutama sepatu dari anak tersebut, dan kita biasanya hanya membiarkan anak tersebut menggunakan popok yang bersih. Lalu kita akan meletakkan bayi dalam posisi supinasi atau punggungnya mengarah ke meja, yang dimana ini akan diletakkan di tengah-tengah dari si pengukuran alat ukur tinggi badan tersebut. Lalu kita pastikan bahwa bahu, bokong, dan juga kepalanya ini dalam posisi satu sumbu yang rata, terutama dikatakan kepada alat pengukurnya. Setelah itu kita akan memastikan bahwa anak telah melihat lurus ke arah atas, dan nanti kita akan memastikan kembali anak tersebut mengekstensikan tumitnya atau kakinya secara penuh, dan ujung dari jari anak tersebut menghadap ke atas, dan telapak kakinya mengarah ke footpiece atau sejajar dengan footpiece. Lalu biasanya untuk bisa mengekstensikan secara penuh, kita bisa membantunya dengan menggunakan tangan kita. Biasanya kita mengukurnya dengan 2 orang, dimana satu orang ini memegang kepala dari anak tersebut supaya dalam posisi yang benar, dimana
posisi yang benar itu kepala tuh harus menempel pada headpiece-nya. Lalu orang yang kedua ini akan memegang kakinya untuk mengekstensikan kaki secara penuh, dimana nanti orang kedua ini juga akan menarik footpiece supaya bisa menempel ke telapak kaki dari anak tersebut secara benar. Lalu cara untuk mengekstensikan kaki dari anak tersebut adalah dengan cara pertama-tama kita bantu menarik kakinya supaya lurus, dan supaya bisa tetap lurus. Biasanya sembari kita menarik footpiece ya, kita akan meletakkan satu tangan kita di atas lutut dari anak tersebut supaya tetap dalam posisi ekstensi secara penuh. Lalu perlu dicatat bahwa kaki dari anak tersebut harus selalu dalam posisi ekstensi sempurna supaya hasil dari pengukuran tinggi badan ini bisa tepat dan benar seperti itu. Lalu biasanya kita harus memastikan bahwa kedua kakinya itu dalam posisi ekstensi sempurna, karena kalau hanya satu saja biasanya pengukuran tinggi badan tidak akan tepat dan bisa diandalkan. Untuk pengukuran yang baik dan benar biasanya kita akan mengulang sebanyak 2 kali, karena pengukuran tinggi badan hanya sekali saja memiliki resiko untuk kesalahan yang cukup tinggi. Lalu untuk memastikan bahwa posisi kepala sudah benar, di sini kita harus memastikan bahwa Frankfurt plane dari kepala anak tersebut sudah sejajar dengan headpiece yang terdapat pada alat pengukuran tersebut. Untuk pengukuran tinggi badan ini kita akan membulatkan hasil ke panjang 0,1 cm terdekat apabila memang mendapatkan hasil desimal yang terlalu banyak. Lalu kita akan mencatat hasil tinggi yang telah kita dapatkan dan kita lihat posisi bayinya kembali dan mencatat ulang. Lalu untuk toleransi tinggi badan ini kita harus memastikan tidak ada perbedaan tinggi yang tercatat pada 2 kali tersebut melebihi 1 cm atau 1/4 inci. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar kepala, di mana pengukuran lingkar kepala ini kita ambil bagian lingkar kepala yang paling besar. Biasanya ini adalah tepat di mana orbitalnya yang paling condong dan juga di atas dari garis supraorbital. Untuk pengukuran lingkar kepala ini kita gunakan sebuah pita ukur yang sifatnya fleksibel dan tidak bisa di stretching seperti itu. Untuk pengukurannya ini kita letakkan pita ukurnya di atas alis, lalu kita lingkar di atas telinga, dan juga kita akan melingkar ke belakang kepala, yang dimana belakang kepala kita ambil bagian yang paling besarnya saja. Lalu kita akan mengencangkan tali pita hingga rambut dari anak tersebut juga terkompresi. Setelah itu kita akan membaca hasilnya dengan cara membulatkan ke hasil paling dekat 0,1 cm. Lalu kita akan mencatat hasil pembacaan tersebut. Lalu kita ulangkan pemeriksaan ini sekali lagi dengan cara mereposisikan pita ukur dan melakukan hal yang sama. Untuk toleransi maksimalnya adalah tidak berbeda lebih dari 0,2 cm dari ukuran pertama dan ukuran kedua. Baik, sekian untuk penjelasan terkait anthropometric measurement pada anak-anak. Terima kasih waktu dokter untuk telah memeriksa video ini. Kurang lebihnya mohon maaf.